Shalom teman-teman Youth and Teens. Sebelum ibadah online dimulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan. Saat ini kami mau ibadah online. Tuhan berkati, Tuhan sertai dan Tuhan pimpin setiap kami. Bapa, kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah Battle Teens and Youth. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita buat mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi teman-teman. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Oh,
to the one thing true. Jesus, it is you. So I lift my head, and I bring my soul, all of my days, all of my rest, all of my wrongs. I offer my life here and beyond, to the one thing true. Jesus, it is you. So I lift my head, I bring my soul, all of my days, all of my rest, all of my wrongs. I offer my life here and beyond, to the one thing true. Jesus, it is you. I lift my head, I bring my soul, all of my days, all of my rest, all of my wrongs. I offer my life here and beyond, to the one thing true. Jesus, it is you. To the one thing true. Jesus, it is you. To the one thing true. Jesus, it is you. Kau baik Tuhan, kau baik. Yuk teman-teman, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini karena Engkau telah mengumpulkan kami ya Tuhan, walaupun hanya lewat ibadah online saja ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, kami bisa jadi berkat ya Tuhan untuk sesama kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan bisa menjadi rema ya Tuhan, bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi penopang ya Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami juga bisa praktekkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom teman-teman, jumpa kembali dalam ibadah Bethel Youth dan Bethel Teens. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan dengan tema I'm Possible.
bagaimana kita mengubah ketidakmungkinan menjadi sebuah kemungkinan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19, Allah sanggup mengubah ketidakmungkinan, sebuah kemustahilan dalam kehidupan kita menjadi sebuah kemungkinan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-21, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22 menceritakan di situ bagaimana Yesus mengutuk sebuah pohon ara. Dan dalam perjalanan waktu pagi-pagi Yesus melihat sebuah pohon ara dan Yesus lapar dan hendak untuk mengambil buah daripada pohon ara ini. Tetapi Yesus tidak menjumpai satupun buah daripada pohon ara ini. Lalu kemudian Yesus mengutuk pohon ara dan pohon ara itu kering seketika. Nah, waktu itu murid-muridnya tercengang dan berkata, "Mengapa bisa terjadi?" Lalu Yesus berkata, "Hei kamu orang yang kurang percaya." Dan ayat di dalam 22 dikatakan, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan sungguh-sungguh dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Nah, hari ini bagaimana kita bisa melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa Tuhan sanggup menolong kita, memberikan kita kekuatan, kemenangan, sekalipun di tengah-tengah situasi yang serba mustahil bagi manusia. Mustahil bagi kita untuk kita bisa melihat akan karya Tuhan. Mungkin kita berkata, bagaimana mungkin bisa terjadi? Ada sesuatu yang saya rindukan, tetapi apakah itu bisa jadi dalam kondisi seperti ini? Apakah itu bisa saya alami dalam kehidupan saya? Nah, saya teringat dengan sebuah film di tahun sekitar 2011. Saya pernah nonton sebuah film tentang Mission Impossible, ya, yang diperankan oleh Tom Cruise. Bagaimana agen Ethan ini dilepaskan dari penjara di Turki, di Istanbul, dan dia harus pergi untuk membebaskan pembebasan nuklir yang akan dibuat untuk menghancurkan Amerika. Tapi agen Ethan ini yang diperankan oleh Tom Cruise melakukan sesuatu yang mustahil. Kadang-kadang dia harus mengalami tantangan yang besar dalam hidupnya. Bahkan dalam perjalanannya seringkali dia disadap, bahkan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi yang namanya sebuah film, namanya sebuah cerita, happy endingnya pasti baik. Dan akhirnya adalah agen Ethan ini menjadi pahlawan. Sehingga tadinya nuklir yang harus dia menghancurkan New York tiba-tiba meledak di atas udara. Dan dalam perjalanan kadang-kadang dia menghadapi tembok-tembok penghalang dalam kehidupannya. Nah, kehidupan kita juga hari-hari ini digambarkan seperti film Mission Impossible ini. Kadang-kadang ada tembok-tembok penghalang dalam kehidupan kita. Ada kemustahilan dalam kehidupan kita bagaimana kita mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Nah, mungkin teman-teman berkata, mana mungkin saya bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan saya. Sedangkan kondisinya mustahil, tidak mungkin. Sesungguhnya hidup kita seperti agen Ethan tadi yang saya katakan. Kita punya misi. Kita punya tujuan yang harus kita capai. Kita punya impian, punya cita-cita. Bahkan kita punya harapan dan banyak hal yang hendak kita capai di depan sana. Tetapi ada ketidakmungkinan. Masalahnya hidup kita seringkali diperhadapkan dengan tembok-tembok penghalang. Ya, ketidakmungkinan. Entah itu dari luar, entah itu dari dalam, entah itu lingkungan kita. Mungkin kita punya cita-cita, saya mau jadi seorang dokter. Tapi kita berkata, mana bisa karena orang tua saya tidak punya biaya. Mungkin kita berkata, saya mau sekolah ke luar negeri, tapi saya dibatasi dengan biaya. Mungkin ada yang berkata, saya mau bekerja, masa depan saya nanti sesuatu yang luar biasa. Tapi sepertinya kita melihat itu sesuatu yang mustahil. Tapi teman-teman, dengar hari ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada sesuatu yang sukar bagi Tuhan. Ketika kita percaya sungguh-sungguh bahwa bagi orang percaya sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak bisa. Ketika kita percaya kepada Tuhan. Masalahnya adalah penghalang terbesar, musuh terbesar dalam kehidupan kita adalah karena kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup membukakan jalan.
Kita batasi Tuhan berkarya dengan pikiran kita, dengan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Musuh utama orang percaya, musuh utama kita adalah karena kita ragu akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita sanggup mengubah ketidakmungkinan menjadi sebuah kemungkinan. Mission impossible. Bagaimana sesuatu yang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya ingat dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu, teman-teman juga hari-hari ini udah mulai boring di rumah, bete, mau lakukan sesuatu, terhalang dengan COVID ini, kita dibatasi dengan harus tinggal di rumah, harus stay at home, dan kadang-kadang itu membuat kita sehingga kita tidak bisa melakukan sesuatu yang menjadi hobi kita, kerinduan kita. Tapi hari ini saya mau sampaikan bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar dari pergumulan kita. Alkitab berkata, Yesus hendak memperlihatkan kuasanya kepada murid-muridnya supaya mereka percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini ada dua hal yang saya mau sampaikan. Bagaimana ketidakmustahilan itu terjadi dalam hidup kita ketika kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jangan ragukan Tuhan, jangan pernah bimbang, sebab bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mengubah ketidakmungkinan menjadi sebuah kemungkinan. Di dalam kesempitan selalu ada kesempatan karena kita punya Tuhan yang besar. Teman-teman, percaya hari ini ketika kita hidup sungguh-sungguh datang sama Tuhan, lepaskan segala keraguan kita, rasa bimbang yang mengikat kita selama ini, sehingga kita tidak mengalami breakthrough, terobosan dalam kehidupan kita. Lepaskan itu dan percaya, ya Tuhan sanggup mengubah ketidakmungkinan menjadi sebuah kemungkinan dalam hidup kita. Ada dua hal, kunci bagaimana kita mengubah ya ketidakmungkinan menjadi sebuah kemungkinan. Yang pertama, kalau kita mau mengalami ya ketidakmungkinan menjadi kemungkinan dalam hidup kita adalah hidup dalam keintiman atau kedekatan dengan Allah. Dalam perikop Matius 21 ini Yesus menghadapi tembok ketidakmungkinan yang dialami oleh murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara supaya tidak berbuah dan itu terjadi, murid-muridnya bertanya, bagaimana mungkin? Adalah sebuah pertanyaan yang selalu hadir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita terpentok tembok ketidakmungkinan, kita berkata, emang bisa? Apa iya? Bisa terjadi. Tapi saya mau sampaikan, dengar teman-teman, bagi manusia itu mungkin mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Menerobos tembok ketidakmungkinan, Yesus pun berkata dan lantang dan berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berkata, apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ide tentang memindahkan gunung adalah sebuah gambaran atau metafora tentang hal yang tidak mungkin dilakukan bagi murid-muridnya, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Teman-teman, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berharap dan meyakini bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit semacam ini, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan kita yang besar itu.
Saya mau dorong kita supaya mari jangan batasi Tuhan dengan cara kita yang berpikir bahwa bagi Tuhan, cara kita berpikir bahwa itu mungkin, bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang menjelaskan bagaimana mereka mengalami ketidakmungkinan menjadi sebuah kemungkinan. Seperti Hana, seorang perempuan yang mandul, tapi ketika dia berdoa, dia melahirkan seorang anak yang bernama Samuel. Daniel, ya, dilemparkan ke dalam lautan api, ke gua singa, tetapi dia tidak diapa-apakan. Dia tetap ada. Itu sesuatu yang mustahil. Bahkan Daud, seorang yang masih muda, tapi dia bisa menjadi raja, walaupun dia banyak mengalami ketidakmustahilan dalam hidupnya. Yusuf, seorang yang dijual, jadi budak, dimasukkan ke dalam penjara, tetapi dia muncul sebagai raja muda di Mesir. Karena apa? Dia percaya bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang akan gagal dalam kehidupannya ketika dia dekat dengan Tuhan. Mari rekan-rekan, pada kesempatan ini, yuk saya dorong kita semuanya, jangan cuma kita sibuk dengan kehidupan kita yang ya sepertinya rutinitas. Apalagi kita tinggal di rumah, bangun pagi, kadang siang juga kita bangun, terus tidak melakukan apa-apa. Rutinitas kadang-kadang membuat kita bosan, lalu kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau engkau mau mengalami ketidakmungkinan, menjadi kemungkinan dalam hidupmu hari-hari ini, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab ketika kita berdoa, akan terjadi mujizat dalam kehidupan kita. Akan terjadi sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh, ya apa yang tadi saya ceritakan, orang-orang yang impossible adalah orang-orang yang memiliki kehidupan doa, memiliki keintiman dengan Allah. Ya, orang-orang yang tadinya susah untuk mengalami mujizat dalam hidupnya, tapi ketika dia bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dia memperoleh kekuatan, dia menang, bahkan mengalami terobosan. Yakobus 4 ayat 2 berkata begini, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau dalam bahasa saya, kamu nggak bisa apa-apa karena kamu nggak punya hidup yang dekat dengan Tuhan. Jadi hanya orang yang dekat dengan Tuhan yang mampu mengalami ketidakmustahilan dalam hidupnya. Yang mampu mengalami kemenangan dalam hidupnya. Ada sebuah kisah mengenai seorang yang punya iman yang luar biasa. George Muller, seorang raksasa iman dari Inggris, di mana ia mempunyai sebuah pelayanan panti asuhan yang besar. Nah, di suatu pagi waktu dia bersama dengan anak-anak yang ada di dalam panti itu, hendak untuk sarapan pagi, diceritakan di sana tidak ada makanan sama sekali di atas meja itu. Bahkan ketika dia mengumpulkan anak-anak, semua sudah disiapkan piring, sendok, gelas, semua sudah disiapkan di atas meja yang panjang. Kemudian anak-anak itu duduk semuanya dan dia mengajak. George Muller berkata, mari kita berdoa sebelum kita makan. Tetapi anak-anak ini bingung. Ini mau berdoa tapi makanannya tidak ada, mau makan apa? Dan George Muller berdoa dan mengajak anak-anak ini berkata, Father, Bapa, kami bersyukur. Kalau hari ini kami percaya Tuhan akan siapkan berkat bagi kami. Kami mau makan, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Lalu salah satu anak pergi keluar dan membukakan pintu dan berkata, apakah Pak George Muller ada? Dia berkata, ada Pak. Dan rupanya yang muncul ini adalah seorang tukang roti. Karena sepanjang malam dia tidak bisa tidur dan gelisah. Karena Tuhan datang kepadanya waktu tengah malam dan berkata, engkau harus mengelola roti yang cukup banyak untuk kasih ke panti asuhan. Nah, luar biasa kan? Sesuatu
yang tidak mungkin jadi mungkin karena doa. Saya terlalu percaya bahwa doa dapat mengubah segala sesuatu. Doa dapat melakukan perkara yang besar. Doa dapat melakukan bahkan menembus ketidakmungkinan dalam kehidupan kita ketika kita berdoa. Orang ini berkata bahwa Mr. Muller, saya tidak bisa tidur semalam. Entah mengapa saya merasa bahwa engkau tidak ada roti untuk makan pagi ini. Maka dari itu saya bangun pagi-pagi jam 2 dan membuat roti yang baru. Ini untuk kalian. Muller pun berterima kasih padanya dan mengucap syukur pada Tuhan. Tidak lama setelah itu ada ketukan pintu yang kedua. Mereka dengar ternyata itu adalah tukang susu. Kereta yang dipakainya untuk berjualan terjatuh di depan panti asuhan itu. Lalu dia berkata bahwa ia ingin memberikan anak-anak itu susu. Sehingga ia bisa membawa kereta yang kosong dan dengan mudah memperbaikinya. Kisah yang indah bukan mengenai hidup yang sanggup mengubah ketidakmungkinan menjadi kemungkinan. Yang dimulai dengan doa dan keintiman dengan Allah. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kalau kita percaya bahwa Allah sanggup mengubah kemustahilan menjadi sesuatu yang tidak mustahil, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Teman-teman, saya dorong kita hari-hari ini untuk kita sungguh-sungguh ya punya waktu. Sediakan waktu. Yesus tidak meminta kita seharian doa. Yesus juga tidak meminta kita harus berjam-jam berdoa. Yesus juga tidak meminta kita 1 jam, minimal 10 menit, 20 menit, 30 menit. Kita punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan, doa, baca firman. Karena saya percaya ketika kita melakukan kebenaran ini, saya percaya kita dapat mengubah ketidakmungkinan menjadi sebuah kemungkinan. Tembok-tembok, penghalang-penghalang berkat dalam kehidupan kita, saya terlalu percaya Tuhan sanggup mengubahkan menjadi sesuatu yang indah dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saya yakin setiap kita memiliki apa yang namanya tembok ketidakmungkinan. Sesuatu yang membuat diri kita berkata bagaimana mungkin. Ya, sesuatu yang membuat kita pesimis, bermalas-malasan, enggan menghadapi tugas dan kewajiban kita. Tembok ketidakmungkinan itu bisa saja berasal dari dalam, dari diri kita sendiri, pribadi kita, atau tembok ketidakmungkinan itu berasal dari luar, situasi atau keadaan hidup kita. Misalnya, ya, tembok ketidakmungkinan, tembok keraguan, tembok merasa bahwa mana mungkin sih ini bisa terjadi. Tapi kita yakin kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, teman-teman yang Tuhan Yesus kasih, milikilah hidup yang intim dengan Allah. Kalau hidupmu berelasi dengan Dia, dengan Bapa, Ia akan memberikan kekuatan baru. Semangat untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Apalagi tadi saya sudah jelaskan bahwa kita sedang hidup di situasi yang membuat kita bete, boring, malas, ya. Tapi ketika kita punya relasi dengan Tuhan, itu akan membuat hari-hari kita indah. Karena kita menjalaninya tidak sendirian. Katakan amin. Ya. Tetapi kita bersama dengan Dia. Doa juga akan membuat kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang Tuhan telah sediakan dalam hidup kita. Doa akan menguatkan kita ketika kita mengalami masalah. Mungkin seperti studi yang sulit. Atau mungkin kita sedang sakit. Dia akan memenangkan kita dan memberikan kita hati yang percaya sehingga kita tidak khawatir, kita tidak takut. Doa membuat kita ada rasa tentram walau di tengah badai. Tenang walau segala sesuatu sedang susah. Doa juga membuat iman kita percaya bisa menguasai diri. Bahkan kita bisa mengalahkan ketidakmungkinan di dalam Tuhan ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Teman-teman, saya dorong hari ini, apapun masalah kita,
I'm possible. Sesuatu yang tidak mungkin ketika kita dekat kepada Tuhan, punya relasi dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka yang mustahil menjadi tidak mustahil. Maka yang sukar menjadi mudah, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang mengalami pergumulan, kehilangan tujuan arah hidup, ketika engkau punya hubungan yang intim dengan Bapa di sorga, engkau akan keluar sebagai pemenang. Hari ini saya mau berdoa bagi kita semuanya, supaya kita yang sungguh-sungguh hadir dalam ibadah hari ini, boleh mengalami sesuatu ketidakmustahilan, mengalami sesuatu yang mungkin, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Engkau melihat kami semua yang ada, mungkin ada di rumah masing-masing. Hari ini kami yang mengalami masalah dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan. I'm possible. Sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin di dalam Tuhan. Seperti Yesus mengutuk pohon ara. Murid-muridnya bertanya, bagaimana mungkin? Tetapi Tuhan berkata, jikalau kamu percaya, bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan tolong kami. Kami yang ada di rumah hari ini, kami terima sesuatu firman Tuhan ini. Memberi kami kekuatan, sehingga sesuatu yang mustahil tidak mustahil dalam hidup kami. Karena di dalam kami ada Tuhan yang sanggup mengubah ketidakmungkinan menjadi sebuah kemungkinan. Kesempatan, ada hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sesuatu yang indah kami akan alami ketika kami bersama dengan Tuhan. Biar kami bangun hubungan, relasi dengan Tuhan. Walaupun ada tembok-tembok ketidakmungkinan di depan kami, tapi bersama dengan Tuhan kami dapat melewatinya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom guys. Thank you ya udah join di ibadah online Battle Youth and Teens hari ini. Selamat datang buat kamu yang baru ikut ibadah online bersama kami. Dan jangan lupa ya, minggu depan ikutan lagi ibadah online di jam yang sama. Oh iya, di ibadah ini teman-teman juga bisa loh memberikan persembahan dengan cara scan QR berikut ini. Sampai jumpa minggu depan. Stay healthy and God bless you. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan sudah memimpin jalannya ibadah online. Kami percaya Tuhan hadir dan melawat setiap kami. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, hidup kami diubahkan, kepribadian kami, kehidupan kami, kerohanian kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kau memberkati teman-teman kami yang sudah berjerih lelah mengambil bagian dalam pelayanan ini, dan kiranya Tuhan yang memberkati mereka berlimpah-limpah. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini, dan kami akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari teman-teman, dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu. Mari terimalah berkat daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Minggu depan jangan lupa ikut lagi ibadah online. Tuhan Yesus memberkati.